di mana Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sajikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD 8 Merdu, kemudian teman-teman saya Dewan Guru SDN 8 Merdu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan tugas saya. Di sini saya di depan bukan berarti saya mau menggurui teman-teman, tapi saya di depan hanya untuk mempresentasikan tugas saya. Bukan berarti saya lebih pintar daripada teman-teman. Saya juga butuh masukan dari teman-teman, juga perlu masukan dari teman-teman. Apa ada kekurangan atau yang harus saya tambahkan dari tugas saya ini? Di sini saya akan mempresentasikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat saya di SD Negeri 8 Merdu. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti dari budaya positif di sini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar pada manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada profil pelajar Pancasila, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua. Yang pertama stimulus respon, yang kedua ada teori kontrol. Di sini yang pertama realita. Realita kebutuhan kita itu sama. Di teori kontrolnya realita kebutuhan kita berbeda. Kontrolnya realita kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang sama. Kemudian,
Stimulus respon, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrolnya, semua orang memiliki tujuan. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian lagi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya, nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada profil pelajar Pancasila, ada Ibu Prima Years Program, dan keterampilan hidup life skill. Di profil pelajar Pancasila, ada dimensinya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di Ibu Promari Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di keterampilan hidup life skill, di situ dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lima dasar kebutuhan manusia. Di sini ada gambar rumah, kemudian ada gambar hati, ada gambar tangan, kemudian ada gambar burung, kemudian ada gambar anak-anak dan kesenangan. Di sini gambar rumah mengartikan bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, mandiri, bagian dari kelompok.
Kemudian 5, kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu adalah penguasaan. Penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian satu lagi, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan. Anak-anak itu membutuhkan kesenangan. Anak-anak itu tidak mau untuk kita hukum. Anak-anak itu menginginkan kebebasan, kesenangan, tapi dalam artian bukan berarti mereka bebas dalam artian bebas kontrol dari guru. Ini ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu merupakan motivasi intrinsik. Inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu merupakan motivasi intrinsik. Di sini ada hukuman, kemudian hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Contohnya seperti anak-anak yang tidak sengaja memukul temannya. Kan hukuman itu tidak sengaja, tanpa kita rencanakan, kita akan memarahi anak tersebut. Itu tindakan tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitoring guru. Kemudian di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengerjakan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang tadi 5 posisi kontrol manusia. Kalau yang ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Gambar penghukum itu ada sebuah kurungan, kemudian ada siswa di dalamnya. Itu penghukum. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau seperti detektif. Yang kelima manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini saya ambil satu kasus, kasusnya tentang siswa tidak menyelesaikan tugas matematika. Di situ hormat selama 1 jam, itu penghukum. Kemudian beberapa kali ibu harus memberitahu kamu, mengecewakan ibu atau bapak. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Karena kalau misalnya kita buat seorang anak merasa bersalah, maka besok pada saat dia berjumpa sama kita, dia tidak akan menegur kita. Dia merasa bersalah. Padahal apa yang dia lakukan itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kita sebagai seorang guru tidak boleh membuat murid kita menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kemudian di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Itu adalah contoh kita guru sebagai teman. Kita jangan jadikan kita guru sebagai penghukum, tapi jadikan kita sebagai teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, jangan diulangi lagi ya. Itu adalah pemantau. Kemudian apakah kamu tahu kesalahanmu?
Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kita adalah sebagai manajer. Kemudian posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali sama kamu. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Misalnya kita nggak usah buat pernyataan kelas itu sampai 10. Alangkah bagusnya kita buat 3 sama 4 saja agar mudah diingat sama siswa. Karena siswa kita kalau udah keluar kelas pasti dia lupa akan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas kita sehingga mudah untuk diterapkan. Kemudian lagi semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini adalah contoh segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jangan langsung kita menyalahkan anak. Oh, kamu salah, kamu yang melakukan kesalahan. Bukan seperti itu, tapi menstabilkan dulu identitasnya. Kita tanya dulu sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian validasi tindakan salah, apa yang sudah anak itu lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira setelah dia melakukan kesalahan yang sudah dia lakukan, kita tanya pada siswa apakah dia ada keyakinan melakukan. Kita tanya pada siswa apakah dia ada keyakinan mana yang sudah dilanggar oleh siswa. Kita tidak boleh sebagai guru menjadi penghukum, menjadi pembuat rasa bersalah. Kemudian tanyakan dulu keyakinan mana yang sudah dilanggar oleh siswa kita. Kemudian lagi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, di mana berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang sebenarnya salah. Bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kita dengarkan dulu alasan dia, kenapa dia melakukan hal tersebut. Mungkin si anak tersebut dia tersakiti, makanya dia melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kemudian lagi kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian lagi, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang ada padamu. Menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, kemudian lagi seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Ini adalah contoh video segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas saya. Ini kasus yang saya buat adalah anak-anak tidak menyelesaikan tugas matematika. Saya menyelesaikannya dengan restitusi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among itu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saya yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.